dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Hutan Teletabis yang letaknya memanjang hingga 2 kecamatan di Pasaman terbakar. Pohon tumbang terjadi di 3 lokasi di Padang, salah satunya menimpa rumah makan hingga rusak. Meski aturannya telah dikeluarkan sejak 3 bulan lalu, hingga kini baru 70% kejari di Sumatera Barat yang dikawal tentara. Hingga saat ini, sekitar 70% kantor Kejari di wilayah Sumatera Barat telah dijaga oleh tentara. Selain untuk pengamanan kantor, tentara ini juga dilibatkan untuk membantu saat penangkapan tersangka maupun penangkapan buronan kejaksaan. Pantauan di Kejari Padang, selain ikut bergabung dengan petugas keamanan di pos masuk dan pos keluar, anggota polisi militer yang berjaga rutin melakukan patroli di areal kantor Kejaksaan Negeri Padang. Kasih Intel Kejari Padang mengatakan, saat ini pihaknya telah mendapatkan bantuan jasa pengamanan dari Detasemen Polisi Militer Angkatan Darat Padang sebanyak 2 orang. Nah, ini tentunya beberapa waktu yang lalu kami menerima surat dari Kejaksaan Agung perihal permintaan informasi kebutuhan personel TNI untuk pengamanan di Kejaksaan Negeri Padang. Nah, kami sudah menjawab pada pimpinan secara berjenjang bahwa Kejaksaan Negeri Padang untuk sementara ini kita membutuhkan 2 personel TNI. Sementara itu, Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumbar juga memastikan sudah lebih dari separuh jajaran Kejari di Sumbar telah dibantu pengamanannya dari TNI. Mengenai jumlah personil sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Kalau security tetap juga bertugas sesuai dengan tupoksinya, dia juga bekerja dan damping juga. Untuk sementara sesuai dengan jam kerja. Bisa saja sesuai dengan kebutuhan, bisa saja dilibatkan karena pada saat melaksanakan tugas jaksa kan TNI juga bisa difungsikan. Bantuan tenaga pengamanan dari tentara ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Robiham melaporkan dari Padang. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas milik Rumah Sakit Semen Padang, terlihat jelas seorang pemuda melakukan pencurian di rumah sakit tersebut Jumat pekan lalu. Pelaku yang beraksi seorang diri ini menggasak sebuah tas milik tenaga medis di tempat penyimpanan barang yang berisikan uang tunai, telepon genggam, dan surat berharga. Berselang sehari, polisi berhasil meringkus Arya, sang pencuri. Pasalnya, wajah Arya ternyata sangat dikenal polisi. Ternyata pelaku telah 6 kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama. Karena identitasnya telah diketahui, polisi dengan mudah menciduknya. Dari tangan Arya, polisi menyita barang bukti, 1 tas curian berisikan surat berharga milik korban. Sedangkan uang dan telepon genggam telah dijualnya, dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari. Untuk yang dicuri oleh pelaku adalah sebuah tas yang berisikan sejumlah uang dan surat-surat berharga lainnya. Untuk pelaku mengintai saat korban lengah atau lagi tertidur, disitulah pelaku melancarkan aksinya. Untuk pelaku R lebih kurang 6 kali, yang untuk saat sekarang ini sudah yang 7 masuk ke lembaga pemasyarakatan.
Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tertangkapnya residivis berkali-kali dalam kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang balita laki-laki yang masih berumur 2 tahun yang terkunci di dalam kamar mandi di daerah Padang Pasir, pusat kota Padang. Dengan menggunakan linggis, petugas harus berhati-hati mencungkil pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam. Petugas tidak berani membuka paksa dengan mendobrak pintu karena khawatir mengenai balita itu. Proses evakuasi ini berlangsung sekitar setengah jam. Pintu kamar mandi akhirnya bisa dibuka dan balita itu dibawa keluar petugas dalam kondisi selamat. Sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran Padang mendapatkan laporan dari ibu balita jika anaknya terkunci di kamar mandi saat hendak mengganti popoknya. Balita itu masuk lebih dulu ke kamar mandi dan mengunci pintu dari dalam hingga tidak bisa dibuka ibunya. Balita berumur kurang lebih 2 tahun, dia terkurung selama 15 menit lantaran orang tuanya mau membuka pempes. Kesulitan tadi cuma kita membuka dari stelsel pintu kamar mandi, berhubungan dia pintunya pintu baru gitu kan, bukannya lama, kita pakai buku kambing sama obeng tadi. Balita biasa saja, cuman dia menangis karena cemas terkurung di kamar mandi. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya, apalagi jika mempunyai anak yang masih balita. Alfi melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.